Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Hoeria dengan NPM 24106310501123 dari kelas 3E. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proyek akhir mengenai analisis clustering fasilitas pendidikan desa di Indonesia menggunakan metode K-means. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan poster. Baik, di sini saya sudah membuat poster dengan judul Analisis Clustering Fasilitas Pendidikan Desa di Indonesia menggunakan metode K-means. Nah, langsung saja ke latar belakang. Saya mengambil analisis tentang fasilitas pendidikan desa ini karena kita lihat perkembangan fasilitas pendidikan di desa itu masih belum merata, di mana ada desa yang sudah memiliki sekolah lengkap dari PAUD hingga SMA, tetapi ada juga yang belum memiliki fasilitas pendidikan sama sekali. Nah, melalui analisis berbasis machine learning, kita dapat mengelompokkan desa berdasarkan ketersediaan fasilitas pendidikannya. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengelompokkan desa berdasarkan jumlah fasilitas pendidikan yang tersedia dan juga mengetahui desa yang perlu prioritas pembangunan sekolah. Nah, dalam analisis ini saya menggunakan metode penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan melihat pola pengelompokan provinsi di Indonesia berdasarkan persentase kemiskinan. Metode yang digunakan adalah analisis clustering, khususnya algoritma K-means, karena K-means ini mampu mengelompokkan data berdasarkan tingkat kemiripan karakteristik antar provinsi. Nah, data yang digunakan berasal dari dataset fasilitas pendidikan desa di Indonesia yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Seluruh data diperiksa dan disiapkan terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada nilai yang hilang. Nah, setelah itu, data dinormalisasikan agar setiap variabel berada pada skala yang sama dan juga tidak mempengaruhi hasil pengelompokan. Penentuan jumlah klaster dilakukan menggunakan elbow method, sehingga jumlah kelompok yang terbentuk benar-benar mewakili struktur data. Setelah jumlah klaster dipilih, algoritma K-means dijalankan untuk mengelompokkan provinsi berdasarkan tingkat kemiskinannya. Nah, hasil akhir kemudian divisualisasikan untuk mempermudah interpretasi karakteristik setiap klaster. Ada pula hasil penelitiannya. Di sini menunjukkan 3 kelompok desa, di mana klaster 1 itu Provinsi Timur dan itu kurang berkembang, di mana fasilitas SMA dan perguruan tinggi lebih terbatas, persebaran juga belum merata. Kemudian di klaster 2, Jawa Barat, fasilitas pendidikan desa itu paling tinggi secara signifikan dibandingkan dengan provinsi lainnya. Sedangkan di klaster 3 itu mayoritas provinsi. Jumlah fasilitas SD, SMA, SMA, dan juga perguruan tinggi cukup baik dan berada dalam rentang angka yang mirip. Nah, visualisasinya bisa dilihat pada grafik berikut. Di sini saya dapatkan visualisasinya dari RStudio. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis clustering dengan metode K-means, desa-desa di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori berdasarkan ketersediaan fasilitas pendidikan. Hasilnya menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas pendidikan ini masih belum merata, terutama pada jenjang menengah dan atas. Sebagian desa memiliki fasilitas pendidikan yang lengkap, sebagian lainnya berada pada tingkat sedang, dan masih terdapat desa yang kekurangan fasilitas pendidikan, sehingga perlu diperhatikan kembali. Nah, implikasinya itu ada empat macam. Yang pertama itu, pemerintah dapat memprioritaskan pembangunan sekolah di desa yang masuk klaster fasilitas rendah. Yang kedua, hasil pengelompokan bisa membantu penentuan alokasi anggaran pendidikan secara lebih tepat. Yang ketiga, desa dengan fasilitas sedang dapat menjadi target peningkatan layanan pendidikan. Dan yang terakhir itu, desa dengan fasilitas tinggi dapat dijadikan acuan dalam pemerataan pembangunan pendidikan. Nah, di sini ada pun referensi saya ambil dari
jumlah desa yang memiliki fasilitas sekolah menurut provinsi dan tingkat pendidikan pada tabel statistik Badan Pusat Statistik Indonesia. Ini juga saya terakan linknya. Baik, itu saja pemaparan saya mengenai isi poster. Selanjutnya kita akan bahas mengenai skrip di RStudio. Baik, di sini kita langsung saja masuk pada RStudionya. Nah, terlebih dahulu kita harus impor dataset. Ini sini kita cari browser. Kita cari aja data yang udah kita siapkan tadi. Ini usahain dia disimpan di desktop ya, teman-teman. Nah, kemudian yang ini kita salin aja. Kemudian kita klik impor. Nah, di sini datanya akan muncul. Kemudian kita tempel yang tadi. Kita jalanin. Nah, kita jalanin aja. Nah, ini data-datanya tadi. Nah, di sini saya akan menjalankan kita butuhkan library read Excel sudah ada, berarti yang kita butuhkan itu Facto Extra, kemudian library ggplot2, kemudian library dplyr. Nah, semua library ini kita jalanin aja. Klik run. Nah, ini kan kayak gini ya. Ini kita klik aja lagi ulang. Run, kita runkan aja. Run lagi. Run. Nah, selanjutnya kita impor data dan juga bersihkan dataset tadi, yaitu dengan cara data panah, kemudian data maaf, ini ada yang error nih teman-teman, sebentar. Apa ya ini error? Oh, di sini ada tambahan dulu nih, data panah read Excel Excel buka kurung. Nah, ini kita salin datanya, tempel aja dalam kurung. Nah, ini kita runin. Oke, kemudian kita run yang tadi. Nah, udah nggak error teman-teman. Selanjutnya columns data panah C provinsi, kemudian ada SD, kemudian jangan lupa ini pakai tanda petik ya, SMA. Nah, call names ini kita untuk ganti nama kolomnya ya teman-teman. Nah, kita runin. Oke, udah. Kemudian kita hapus baris total paling bawah dengan cara data panah, kemudian
data kurung siku, kemudian tanda seru, data ini provinsi sama dengan 2 kali ya, sama dengan petik total, koma, enter. Nah, ini kita runkan. Kemudian kita konversikan kolom angka itu menjadi numerik. Data kolom, koma, 2, koma, 5, panah, flash numerik. Selanjutnya bentar, ini ada yang salah. Data 2, ini panah, Laply, nah, Laply, buka kurung, data, kemudian min 2, 5, koma, nah ini baru S numeriknya salah. Nah, bisa. Selanjutnya kita siapkan data numerik tadi untuk clustering. df data yang tadi, selanjutnya kita runin. Oke. Nah, di sini sebelum clustering dilakukan, kita data itu dinormalisasikan terlebih dahulu. df scale panah scale df kita run. Oke. Selanjutnya kita tentuin jumlah cluster menggunakan elbow method. Itu pakai WSS. Bentar. W-nya kecil sama S-nya juga kecil ya. Panah supply ya. Kurung 1/10, koma, kemudian function kurung K, kemudian kurung ini k-means, terus buka kurung lagi, df underscore scale, koma, enter, center sama dengan k, koma, n stars, mana nih kak, dengan stars and start sama dengan 20. Nah, startnya 20. Tot in. Oke, di sini kita enter. Nah, kemudian plot buka kurung 1/10, koma, WSS, koma, type sama dengan
ya ini. Nah, ini B, koma, kasih enter, X lab sama dengan jumlah klaster, koma, enter, Y lab sama dengan itu total with hint SS. Sebentar, habis itu main sama dengan elbow method untuk menentukan cluster. Nah, ini J nya ganti ini aja jadi kapital sama C nya juga. Nah, kita runkan dari ini. Oke, ini elbow method untuk menentukan cluster. Ini jadi grafiknya, teman-teman. Selanjutnya kita jalankan K-mean clusteringnya. Set sheet 1, 2, 3, enter, K-means spasi res panah K-means df scale, centers, ini 3, and start sama dengan 25. Nah, ini kita runkan. Nah, kemudian kita akan menjalankan K-means dengan 3 klaster. Data, klaster, mana, kolom, store, K-means, res, cluster, kemudian print data. Nah, kita jalan ini, kita run. Bentar, ini ada yang salah. K-mean res. Coba ini kita K-nya gede. Masih salah ya? Sebentar. Oh iya, ini RA. Maaf, ini res harusnya ya. Nah, kan benar. Print data. Nah, ini datanya muncul nih. Selanjutnya kita visualisasikan hasil clusteringnya. Itu freeze. Sebentar, nggak ada R-nya ini. Nah, freeze cluster means res, df scale, geom. Sama point ellipse type sama dengan 0, 0. Nah,
enter main sama dengan K-means. Kemudian clustering clustering fasilitas pendidikan tiap provinsi. Di sini kurung, kemudian kita run. Nah, ini dia muncul K-means clusteringnya. Ini hasil clustering dari pembagian K-means clustering fasilitas pendidikan di tiap provinsi. Nah, jadi klaster 1 itu yang warna merah, bulatan merah, itu menunjukkan desa dengan fasilitas pendidikan yang tinggi. Kemudian di klaster 2 yang warna hijau itu bentuknya segitiga, itu tuh menandakan desa dengan fasilitas pendidikan sedang. Kemudian di klaster 3 warna biru itu bentuknya kotak atau segi empat, itu menunjukkan desa dengan fasilitas pendidikan yang rendah atau perlu diperhatikan. Demikian penyajian analisis mengenai pengelompokan fasilitas pendidikan di tingkat provinsi menggunakan metode K-means. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pemerataan ketersediaan fasilitas pendidikan di Indonesia, serta membantu mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan prioritas pembangunan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.